Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain Bapa. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis
sebab selain Kau tiada yang lain. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib, sungguh besar kasih setiamu. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai kami, awal pertengahan sampai pada akhir ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, beracaralah pada saat yang indah ini. Memasuki bulan Oktober ini, memberkati setiap kami umat Tuhan pada pagi hari ini. Di mana saja mereka berada, di gereja maupun melalui YouTube, Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita mau nyanyikan dan memuji nama Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sebab kasih setianya tidak pernah berubah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku
Yesus kita luar biasa. Kita mau teruskan pujian kita. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, sebab kami aman hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat sukacita, buat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan kepadamu Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu
untuk kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini, terlebih lagi kami senantiasa boleh melihat kasih-Mu, anugerah-Mu, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih kami alami saat-saat ini. Engkau senantiasa memberikan anugerah sehingga kami boleh mengalami hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Biarlah anugerah itu boleh kami pakai untuk kami senantiasa mendekat kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, saat ini kami boleh duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, tolong media yang dipakai Tuhan, biar segala sesuatunya boleh menjadi satu serangkaian untuk memberitakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Apakah ada sukacita? Saya percaya kita semua senantiasa boleh mengalami kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya hari ini masih dapat berdiri, dapat bernafas, saudara, saya percaya itu anugerah ya. Oleh karena itu, mari kita pakai setiap kebaikan Tuhan itu untuk senantiasa lebih mengenal Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saudara berjudul Gereja di manakah terangmu? Ya, Gereja di manakah terangmu? Saya percaya saudara pada masa-masa seperti ini ada banyak orang sedang menantikan orang-orang yang mungkin peduli dengan mereka yang mengalami dampak pandemi yang luar biasa. Mereka menantikan orang-orang yang senantiasa boleh memperhatikan kehidupan mereka. Bukan hanya memperhatikan, mungkin di antara mereka ada yang menantikan pertolongan. Nah, sebagai orang percaya, saya percaya saudara, dalam keadaan apapun, kita ini senantiasa bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita akan belajar pada kesempatan hari ini, bagaimana orang percaya itu mempunyai dampak, mempunyai pengaruh. Karena Allah yang memberkati hidup kita, Allah yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan hidup kita, dan Tuhan mau memakai kita semua juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui kehidupan kita akan ada banyak orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sesungguhnya di dalam kehidupan setiap manusia. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 16 sampai 18. Sekali lagi saudara, Lukas pasal 8 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita tentu disibukkan ya, bukan hanya disibukkan. Saya percaya kita semua juga mengikuti anjuran pemerintah ya, untuk kita boleh divaksin bersama-sama ya. Dan COVID yang hari ini terus terjadi di dalam kehidupan semua manusia, saudara. Kita belum menemukan sebuah kejelasan mungkin ya tentang obat yang pas atau vaksin yang tepat, vaksin yang 100% dapat mengatasi COVID ini, saudara. Dan ada banyak vaksin-vaksin yang hari ini kita kenal, kita tahu, saudara, dan semuanya tidak menjamin 100%. Ya. Apa sih yang ditakuti, saudara, tentang COVID ini? Bukan, ya kita tahu saudara, ada banyak hal, ada banyak orang yang mengalami sakit COVID ini, kemudian sampai meninggal, saudara. Yang ditakuti sebenarnya apa, saudara? Pengaruhnya. Karena nular, saudara. Saya percaya kalaupun COVID ini mungkin seperti kanker, saudara. Kanker penyakit yang mematikan, ya. Sangat mematikan. Tetapi mungkin tidak dianggap terlalu berbahaya karena tidak menular. COVID, saudara, bisa jadi bisa mematikan, bisa tidak ya. Tetapi COVID ini
yang berbahayanya adalah karena menular, saudara ya. Jadi semacam ada sebuah dampak pengaruhnya ketika orang kena COVID ya. Saudara tahu ya bahwa kita punya penyakit yang sudah terbiasa kita alami, saudara. Saudara tahu flu ya atau influenza. Jadi kata sakit flu itu yang biasa kita alami ketika mungkin hujan, saudara ya, atau pada masa-masa musim dingin, musim hujan muncul, kemudian seringkali kita sakit flu, saudara. Saudara tahu nama flu itu? Influenza itu adalah bahasa Itali. Artinya itu pengaruh, saudara. Dan kata flu ini, saudara, diadopsi dari kata influenza itu. Artinya yang pengaruh. Kalau kita dalam bahasa Inggris mendengar kata influence, ya, tentang mempengaruhi pengaruh. Ya. Dan kemudian karena flu ini juga menular, saudara. Kemudian namanya diadopsi untuk penyakit yang menular ini. Bayangkan, saudara, kita bersin di banyak orang mungkin. Ketika orang menghirup apa yang kita persinkan itu, saudara, pasti menular. Mungkin hampir sama dengan COVID itu. Dan kemudian berkembang, saudara, kita tahu flu ini juga tidak ada penyakit yang pas, yang tepat. Ya, hanya pencegahan saja, saudara. Kemudian muncul berkembang ada flu burung. Yang parah lagi flu Spanyol, saudaraku ya. Ini tahun di abad 19, awal-awal abad 19. Wah, saya membaca ada paling tidak 100 juta orang meninggal karena flu Spanyol ini. Kemudian mulai muncul lagi flu Singapura. Ya. Apapun itu, saudara, yang ditakuti adalah pengaruhnya. Ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, ada satu panggilan yang harus kita tunjukkan bagaimana keberadaan kita bisa mempengaruhi banyak orang. Kalau tadi, saudara, COVID, flu itu pengaruh yang negatif, yang buruk. Tetapi orang percaya, saudara, ketika kita diselamatkan, kemudian kita ditempatkan di mana kita berada, Tuhan mau kita pun juga mempunyai pengaruh, mempunyai dampak. Yang tentunya bukan dampak yang membuat buruk kehidupan, saudara ya. Tetapi sesuatu yang membangun, sesuatu yang memberkati, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Ini panggilan kita, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, saudara, kita ini punya terang, ya. Oleh sebab itu hari ini, saudara, saya percaya ada banyak kesempatan yang kita miliki untuk kita boleh menunjukkan kasih kita kepada banyak orang. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika saudara tidak dapat menjadi berkat, saudara ya, kita ini seperti terang yang sedang dikungkung, kemudian terang kita nggak kelihatan. Oleh sebab itu hari ini kita mau bicara gereja atau orang percaya, di manakah terangmu? Ya, bagian firman yang kita baca tadi, saudaraku, ini sangat menarik, saudaraku ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Ya, pelita ini bicara tentang sebuah cahaya, saudara. Ya, pada waktu itu penerangan tidak seperti kita zaman sekarang, sudah ada lampu dengan berbagai merek, saudara, dengan listrik, saudara ya. Tetapi pada waktu itu disulut dengan api, dan kemudian api itu membuat sebuah penerangan di rumah-rumah tertentu. Dan pasti, saudara, ketika orang menyalakan sebuah pelita atau kita zaman sekarang menyalakan lampu, saudara ya, supaya kegelapan itu hilang, ya, sirna, ya. Kemudian muncul cahaya dan semuanya menjadi kelihatan. Orang percaya, saudara, kita ini panggilannya ada di sana. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagian firman ini, Lukas pasal 8, 16, 18 ini tidak bisa dipisahkan dari perikop sebelumnya. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, saudaraku, di sana dikatakan tentang, atau Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan penabur, ya, penabur benih. Bicara tentang bagaimana respon orang ketika menanggapi firman Tuhan. Ada yang di pinggir jalan, saudaraku, ada yang di batu-batu, ada yang di semak-semak. Dan kemudian ada yang di tanah yang baik. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saya gambarkan pelita ini juga bisa gambaran sebagai firman Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita meresponi firman itu, kita ini mempunyai terang hidup. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud, saudaraku ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, firman ini bagaikan cahaya yang menerangi sebuah kehidupan
kehidupan yang gelap, kehidupan yang jauh dari Tuhan, kehidupan yang tidak berkenan, kehidupan yang penuh dengan tindakan-tindakan berdosa. Ketika kita tahu akan kebenaran firman itu, saudaraku, dan kemudian kita meresponinya dengan benar, maka firman itu akan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana saudara membuka hati untuk kebenaran firman itu? Terang kita, saudaraku ya, terangnya atau cahaya hidup kita, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya akan ditentukan seberapa besar respon kita akan kebenaran firman Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara, kita yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, kita ini mempunyai terang. Ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya. Sekali lagi, saudaraku, di sini dijelaskan ketika kita percaya kepada Kristus yang adalah terang dunia, dikatakan kita tidak hanya berjalan di dalam kegelapan, saudara. Kita akan berjalan di dalam terang, dan kemudian ditambahkan lagi kita pun juga mempunyai terang itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat bagaimana terang dan gelap ini tidak bisa nyatu. Ya, ada banyak hal Alkitab menceritakan tentang terang dan gelap. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, saudara, ya, dikatakan gelap gulita. Kemudian Tuhan menciptakan terang itu. Wah, kelihatan semuanya. Bahkan Rasul Paulus juga sudah menggambarkan tentang kehidupan hubungan, ya, pasangan misalnya. Tidak bisa gelap dan terang ini nggak bisa nyatu, saudara. Ini menggambarkan bahwa ketika kita percaya Kristus, saudara, hidup kita ini sudah berbeda. Ya. Dan sekali lagi saya mengutip, saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 14 dikatakan begini, "Kamu adalah terang dunia." Ya. Ketika kita terima Yesus, saudaraku, ya, dan pada waktu itu Yesus berkata kepada para murid, "Kamu adalah terang dunia." Ini menunjukkan bahwa identitas kita, ya, kata adalah, saudara. Ini identitas kita, ini terang dunia, saudara. Kita ini mempunyai terang. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Bahwa kita mempunyai potensi untuk memberkati, untuk mempengaruhi, untuk mendatangkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kita punya potensi di sana. Nah, saya khawatir ada banyak orang hidupnya tidak menjadi berkat, saudara. Karena mereka tidak sungguh-sungguh meresponi firman yang pelita hidup itu. Sehingga dia terus mungkin hidupnya gelap, terang, saudaraku, ya. Cahayanya tidak menyala terus, saudara. Ya, kemudian mengalami sebuah kehidupan yang tidak konsisten di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti sadari, ya, ketika kita buka hati untuk Tuhan, kita punya terang itu, ya. Oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti menyadari akan panggilan ini di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kebanggaan terang itu, saudara, bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Kebanggaan terang itu bukan untuk diri kita sendiri. Yang tadi kita baca, saudara, ya, Lukas 8 ayat 16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Ya. Di Matius pasal 5 juga begitu, saudaraku, ya. Hampir sama, ya. Tidak ada orang menyalakan pelita kemudian di bawah gantang, itu enggak ada. Dengan kata lain, saudara, sebenarnya ayat ini, bagian firman ini juga bicara tentang Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak mungkin, ya, menempatkan kita agar kita tidak menjadi berkat, itu tidak mungkin. Seolah-olah seperti itu. Kita ini terang Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menempatkan kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan Tuhan, saudara, menyelamatkan kita dari kegelapan, bukan sekedar memindahkan kita dari gelap menjadi terang, ya. Tetapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini, kita pun menjadi terang bagi banyak orang. Ya. Dikatakan tidak ada orang, ya, yang tadi saudara, ya, tidak ada orang yang menyalakan pelita. Nggak ada, nggak mungkin. Begitu juga, saudara. Tuhan ini mempunyai tujuan di dalam hidup kita, ya. Tidak mungkin Tuhan menyelamatkan kita atau kita, saudaraku, ya, kalau hari ini di masa-masa pandemi ada banyak persoalan, masalah, bahkan sakit, yang luar biasa ini. Kalau kita sekarang masih hidup, saudara,
Kita mesti percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Awal-awal tahun lalu, saudara ya, tahun ini maksud saya, saudara, saya diizinkan Tuhan mengalami COVID yang luar biasa. Ya. Sakitnya juga menakutkan, saudara. Tapi kemudian saya menyadari bahwa kalau sampai hari ini saya bisa berdiri dan kemudian bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan. Ini bukan semata-mata supaya saya kemudian sehat, saudara ya. Sekedar hanya sembuh dari sakit, bukan. Tapi saya percaya ada sesuatu yang mesti saya kerjakan buat Tuhan. Begitu juga pun kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apa-apa yang kita sedang alami ini, saya percaya menjadi sebuah serangkaian rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Tuhan tidak sekedar menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan mau kita bekerja di dalam pekerjaan Tuhan yang terus berlangsung di dunia ini. Ya, kita mesti ingat, saudara, bahwa ketika kita hidup, saudara, kita mesti menyembah Tuhan, kita mesti melayani Tuhan, saudara. Dan kita pun juga mesti menjadi berkat bagi sesama. Matius 5 ayat 14, saudara, dikatakan begini ya. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Ya. Ini gambaran, saudara, orang percaya itu seharusnya kelihatan. Nggak ada orang percaya yang sungguh-sungguh samar-samar, saudara ya. Atau mungkin apa, saudara? Kristen abu-abu, ya nggak mungkin, saudara. Dalam kehidupan kita mesti memilih apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau enggak sama sekali. Tuhan, saudara, mengajarkan kepada kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Sekali kita percaya Kristus, saudara, tidak ada pilihan lain kecuali kita taat kepada Tuhan. Kehidupan kita mesti kita arahkan kepada Tuhan supaya senantiasa hidup kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, ada kelemahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sekalipun. Ya. Ketika kita bicara tentang terang ini, saudaraku, ya, bagaimana terang ini ketika terang ada, kegelapan ini pasti sirna. Artinya bahwa ini kebanggaan terang itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sekitar itu. Itu artinya apa, saudara? Ada banyak orang lemah di sini. Kepentingan diri sendiri. Mereka fokus kepada diri sendiri. Segala sesuatu dikerjakan kemudian hasilnya untuk diri sendiri. Gak peduli dengan orang lain, saudara. Gak peduli dengan mungkin sekitar kita. Gak peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Yang penting dia senang. Ya. Senang-senang. Ya. Saudara tahu ya. Mementingkan diri sendiri di dalam Galatia pasal 5, saudara. Disejajarkan dengan penyembahan berhala. Ya. Percabulan, saudaraku ya. Kemudian apa lagi? Dengan hawa nafsu, dengan kecemaran, saudara. Disamakan, disejajarkan. Kepentingan diri sendiri. Saudara mungkin gak menyembah berhala. Saudara mungkin gak berbuat cabul. Mungkin. Saudara mungkin gak ke dukun, gak kemana lagi. Kan? Ya. Sihir-sihir itu, jimat-jimat itu. Ketika saudara mementingkan diri sendiri, di hadapan Tuhan gak ada samanya saudara dengan mereka. Galatia, nanti saudara baca dalam Galatia pasal 5 itu ya. Perbuatan daging telah nyata, saudara. Kepentingan diri itu ada di sana. Ketika seseorang mementingkan dirinya sendiri, Alkitab berkata tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita gereja yang menuju akhir-akhir zaman ini, kita mesti menunjukkan bahwa kehidupan yang jelas sebagai orang percaya. Tadi dikatakan saudaraku, terang itu diibaratkan seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Mesti kelihatan. Ya, mesti kelihatan. Dan saya percaya ini latihan di dalam kehidupan kita. Sampai nanti di akhir zaman sudah nggak ada pilihan lagi. Kita sudah nggak bisa ditutup-tutupin lagi kalau kita sebagai orang percaya. Nah, ini kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari saudaraku ya, hari-hari ini yang terangnya sedang redup, saudara ya, masih ada kesempatan sebelum Tuhan datang. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis yang bodoh. Bapak Ibu masih ingat ya? Ada 10 gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, saudara ya. 5 gadis bodoh itu pelitanya redup. Sampai akhirnya datang mempelai itu, saudaraku, terlambat, sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa ada kesempatan atau upaya apapun.
untuk kemudian pelitanya bisa menyala kembali, saudara. Ya. Nah, kita hari ini masih banyak kesempatan, saudara masih hidup, Tuhan masih belum datang, saudaraku ya. Oleh karena itu kita masih berjaga-jaga. Mari saudara, kita masih terang kita bercahaya ya di dalam kehidupan kita ya. Nah, dan bagian firman ini yang menarik saudara. Lukas 8 yang tadi kita baca ini adalah ini yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Ayat 18 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Dari semua apa yang Tuhan bicarakan tentang seorang penabur benih itu saudaraku ya. Tuhan menggambarkan ada kelompok orang yang hatinya itu seperti di pinggir jalan ya. Benih itu kemudian ditaburkan di sana, saudara, dimakan burung. Hilang, iblis dikatakan. Gambaran iblis merebut firman itu. Ada yang di batu-batu saudaraku tapi tidak bertumbuh. Ada yang di semak-semak, saudaraku, godaan di sana sini, mungkin kelimpahan, kemewahan, saudaraku. Ada orang-orang percaya mungkin nggak tahan dengan proses hidup. Ada godaan di sana sini, kemudian meninggalkan Tuhan. Di semak-semak. Nggak berbuah. Tetapi tanah yang baik itu, saudaraku, adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Dia buka hatinya untuk Tuhan, kemudian benih itu ditaburkan. Dia berbuah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan semuanya tergantung di sini. Karena itu dikatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita mau menjadi terus terang, ya, cahaya kita benar-benar terus kelihatan di dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi dengan benar setiap firman, ya, setiap keadaan hidup. Setiap didikan Tuhan, setiap proses Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya hidup kita itu akan semakin indah untuk senantiasa melayani Tuhan. Ketika kita mau melewati segala proses hidup. Karena Tuhan mau memakai setiap kita untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, ini kualitas hidup kita. Kualitas hidup saudara ini ditentukan bagaimana saudara, cara saudara mendengar firman itu, ya. Hidup kita ini harus menjadi berkat, saudara. Hidup kita ini harus menjadi dampak di dalam kita bersosialisasi, kita berteman, kita melayani, kita bekerja dimanapun, saudara. Kita ini harus menjadi dampak. Tetapi yang paling penting ini adalah apakah kita sungguh-sungguh cara mendengar kita, saudara, cara merespon firman itu. Apakah sungguh-sungguh masuk di dalam hati? Hati ini penting. Ya. Hati ini penting, saudara. Ketika saudara menempatkan firman sungguh-sungguh di dalam hati, hal itu akan mendorong saudara melakukan kehendak Tuhan. Saudara akan taat dan pada waktu itulah saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Sekali lagi, saudara, saya mengutip di dalam Matius pasal 5, ya, tentang garam dan terang dunia, saudara. Ya. Matius 5:16 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara perhatikan ini ya, sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Seharusnya otomatis saudara, terang ini pasti bercahaya. Tetapi ada satu pengulangan penekanan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, juga kepada kita semua. Hendaknya terangmu bercahaya, saudara. Ini sebuah dorongan di dalam kehidupan kita. Kita ini mempunyai terang. Kita ini mempunyai potensi. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mempengaruhi orang lain, saudara? Ya, bukan pengaruh negatif tentunya, tetapi pengaruh-pengaruh kerajaan Allah itu. Bagaimana kita menerapkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara ngumpul dengan orang-orang yang gak benar mungkin. Suka mabuk, saudara. Ya. Karena tuntutan pekerjaan, saudara gak bisa menghindari itu. Apakah saudara sungguh-sungguh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan? Mungkin saudara ngumpul dengan orang-orang yang gak jelas, saudara. Dalam pekerjaan saudara, mungkin saudara mesti tutup mulut atau apapun itu ya, ketika melihat orang-orang mungkin gak jujur, korupsi mungkin, saudara. Bagaimana tindakan kita? Apakah kita
Bertahan di sana, saudara. Bertahan saja pun nggak bagus, saudara. Kalau kita melihat hendaknya terangmu bercahaya, ini bicara sebuah tindakan. Kita ini punya terang, punya potensi. Tapi bisa bercahaya enggak, saudara? Ya. Yang tadi saudaraku ya, pelita itu nggak mungkin di bawah tempat tidur, nggak mungkin di bawah gantang, saudara ya. Tetapi Tuhan menempatkan kita ya, untuk kita senantiasa menjadi berkat. Supaya apa, saudara? Tindakan-tindakan kita berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat. Saya lanjutkan, saudara, Matius 5:16 tadi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga ya. Saudara, perbuatanmu yang baik ya. Di dalam penggunaan bahasa Yunani, saudara ya. Baik itu yang umum ada dua yang dipakai. Ada kata agathos dan kata kalos, saudara ya. Ini artinya sama-sama baik. Agathos dan kalos ini juga mempunyai arti yang sama, baik. Bedanya di sini, saudara. Kalau agathos, ini hanya sekedar baik, saudara. Ya, baik. Tapi kalau kalos, saudara, baik, tetapi kebaikannya ini bisa menarik perhatian banyak orang. Ya, mungkin saya boleh gambarkan kalau saudara mungkin punya mobil mungkin ya. Ada mobil merek tertentu, saudara. Ini sama-sama mobil, saudara ya. Namanya mobil pokoknya. Sama-sama mobil. Fungsinya juga sama. Untuk berkendara, saudara, supaya gak kehujanan, bisa nampung banyak orang, sama-sama mobil. Ya. Merek Toyota dengan merek BMW, saudaraku, lebih tertarik mana, saudara? Kalau sama-sama dikasih, wah ya merek BMW tentu lebih menarik mungkin, saudara. Betul. Nah, gambaran baik di sini seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan hanya sekedar baik biasa-biasa saja, tetapi bicara tentang sebuah kehidupan yang menarik perhatian orang. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ternyata perbuatan itu menjadi dampak, menjadi berkat. Tapi seringkali saudara kita tidak mau bertindak. Dan bahayanya saudara yang tadi saya katakan, saya khawatir kita pun sebagai orang percaya tergoda untuk mementingkan diri sendiri. Apalagi saat-saat ini saudaraku, semua segala sesuatu susah. Ada banyak orang mempunyai alasan, saudara. Tidak menjadi berkat, tidak memberkati. Oh, saya sendiri saja susah, nggak cukup, apalagi mikirin orang lain. Justru disitulah tantangan kita, Bapak Ibu. Kalau Yesus mau nyaman-nyaman saja di surga, it's okay, saudara ya. Nggak perlu turun ke bumi jadi manusia, mati di kayu salib, nggak perlu sengsara. Tapi karena kepeduliannya, karena kasihnya kepada kita, kita kemudian diselamatkan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, gereja, ya, di manakah sampai manakah terang hidup kita? Ya, apakah kita sungguh-sungguh memperlihatkan sebagai seorang pengikut Kristus? Nah, saya berdoa kita senantiasa boleh melihat hal ini sebagai sebuah perenungan. Gereja, orang percaya, di manakah terangmu? Nah, kiranya firman ini boleh memberkati kita, semakin mendorong kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Roh Kudus tolong kami Tuhan, yakinkan, ingatkan, sadarkan. Kami adalah terang dunia, kami punya potensi untuk melakukan banyak hal, untuk memberkati, untuk mempengaruhi, untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami diam. Tetapi hari ini kami kembali diingatkan untuk kami bertindak menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih lagi Tuhan, melalui perbuatan dan tindakan kami dan kasih kami, biar nama-Mu dikenal oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan. Nanti sebelum itu kita bersatu dalam doa, nanti saudari Julita pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan pagi hari ini dan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau memberikan persembahan, kami mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, berkati persembahan kami dan kami rindu pekerjaan Tuhan semakin hari semakin berkembang dan diberkati. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberi dengan sukacita.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi jam 8 pagi sampai dengan jam 9 diadakan melalui Zoom. Untuk pengumuman ada rapat evaluasi program di hari Senin tanggal 11 Oktober itu di Komisi Pemuda dan Remaja dan Musik Pujian diadakan melalui Zoom jam 7 malam. Hari Selasa tanggal 12 Oktober evaluasi program untuk Komisi Anak-anak para Remaja KWKP jam 7 malam diadakan juga melalui Zoom. Hari Rabu tanggal 13 Oktober Departemen Pengembangan Sarana Keuangan dan juga dilakukan jam 7 malam dan juga dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Untuk hari Kamis ada doa Peltu jam 7 malam. Diundang kepada seluruh pelayan Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah Peltu yang diadakan di hari Kamis dan juga bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk hari Jumat ada doa tim pemuji pemusik diadakan jam 7 malam melalui Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah pra remaja jam 16.30 bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk hari Sabtu juga ada ibadah youth jam 6 sore bisa mengikutinya melalui onsite atau tatap muka, dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya bisa mengikuti melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti secara tatap muka bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Untuk ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form janji iman, bisa menghubungi panitia Natal, dan juga diimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk berpartisipasi terlibat untuk di dalam membagikan atau mengedarkan brosur yang ada guna membantu pengembangan pelayanan kita, khususnya untuk menopang pelayanan yang ada di Tangerang. Demikian Orta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.